This video aims to educate and there's no arrogant element. Kenalin, nama aku Rahma Arta. Di sini aku ingin membagikan ceritaku, perjalananku di mana sekolah ini membuka duniaku. Videonya sebentar lagi akan dimulai. Posisikan diri kalian, relax, and enjoy the video. Akan ada banyak hal yang aku ceritain di sini, dan aku akan cerita per kegiatannya aja, karena kalau misalnya aku cerita urutan waktunya agak random, nanti kalian malah bingung. Oke, aku akan mulai di mana aku akhirnya masuk dalam dunia perolimpiadan. Saat aku masih kelas 7, sekolah nawarin aku, teman-teman, dan kakak kelas aku persiapan untuk olimpiade. Di situ pelajarannya ada math and science. Untuk beberapa bulan aku belajar bareng sama teman-teman dan kakak kelas aku. Nah, tiba di saatnya dimana kita diseleksi untuk siapa sih ya yang akan jadi perwakilan sekolah kita untuk maju ke ajang bergengsi Olimpiade Sains Nasional. Di situ aku sadar bener kalau misalnya banyak kakak kelas yang jauh lebih jago dari aku, dan teman-teman aku juga banyak yang lebih jago dari aku. Aku ngerasa kayak minder, down, hampir nyerah. Intinya aku ngerasa kayak aku nggak ada apa-apanya dibanding mereka gitu. Nah guys, aku punya guru nih, guru IPS di kelas. Beliau itu sering banget nyeritain kisah-kisah inspiratif, kisah hidupnya, kisah temannya. Ada juga kisah kakak kelas yang berhasil menjuarai Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran IPS. Nah, di situ aku ngerasa kayak jalanku terbuka. Mulai hari itu aku mati-matian belajar Olimpiade. Aku search di Google apa sih yang akan keluar di Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran IPS ini. Aku kerjain soal-soalnya, aku print setiap hari, aku belajar tentang IPS. Di sela-sela aku belajar pelajaran yang lainnya. Nah, ada waktu dimana mendekati Olimpiade kan, kita semua diseleksi untuk siapa yang akan jadi perwakilan Olimpiade IPS-nya. Semuanya udah aku tebus pada saat itu, aku udah berjuang dan aku berdoa semoga aku bisa lolos. Alhamdulillahnya Tuhan jawab doa aku diberi kesempatan untuk mewakili Lomba Olimpiade Sains Nasional di mata pelajaran IPS ini. Dalam beberapa bulan, sekolah bener-bener menyiapkan aku biar aku siap. Aku diajarin banyak banget materi IPS di sana. Pada saat itu aku masih kelas 7 guys. Terus tiba nih saatnya Olimpiade kan. Olimpiade ini dibagi menjadi dua. Ada pra, ada yang bener-bener OS-nya. Ini Olimpiade Sainsnya tingkat kabupaten dulu. Nah pas pra, alhamdulillah aku berhasil dan aku masuk kategori itu. Karena aku masuk kategori itu, aku dikarantina di salah satu hotel di Blora. Di situ aku dikarantina mungkin 2 hari atau 3 harian, aku lupa persisnya. Intinya aku ketemu sama anak-anak hebat di Kabupaten Blora dalam setiap perwakilan sekolahnya. Itu seru banget, aku bisa memperluas relasi aku. Selain itu aku juga bisa menambah ilmu aku. Mereka mengundang guru-guru berkualitas untuk Olimpiade ini. Lalu pada saat harinya aku mengikuti Olimpiade Sains kabupatennya. Aku inginnya tetap seperti anak yang lain, aku ingin lolos ke tingkat provinsi. Namun semuanya ada proses guys. Jadi pada saat itu aku hanya mendapatkan peringkat 8 dari 64 peserta. Udah selesai dari perlombaan itu. Tahun depannya kan ada lagi tuh eventnya. Aku dipercaya oleh sekolah lagi. Pada saat itu aku jauh ngerasa lebih kalau ini tuh tanggung jawab aku gitu. Terus aku jauh lebih berusaha dan pokoknya effortnya lebih aku matengin. Selain itu kan ilmu aku yang kalau kemarin kan baru kelas 7, ini kan aku udah melewati kelas 8 gitu. Jadi materinya udah insya Allah lebih mateng lah. Terus aku ikut pra-OSK tuh. Di situ aku sedikit gagal karena memang pada saat itu ada beberapa kegiatan yang lainnya yang harus aku kerjain, jadi sedikit kerepotan buat manajemen waktunya. Di situ aku kalau nggak salah dapat peringkat 13 tapi tetap masuk karantina. Jadi aku karantina lagi. Ini relasiku tambah besar lagi karena teman-teman karantina yang kemarin kan udah pada lulus. Nah, sekarang kan aku kelas 8 bareng banyak teman-teman barunya. Di sana aku juga tambah ilmu. Habis itu sama seperti kemarin, aku ikut Olimpiade Sains Kabupaten. Udah itu aku udah ngerasa kayak ini kesempatan terakhir aku buat buktiin ke sekolah kalau misalnya aku tuh bisa. Jadi aku benar-benar berjuang untuk Olimpiade Sains kabupatennya itu. Nah, ini momen yang paling aku ingat selama aku SMP. Aku
Aku inget banget pada saat itu aku lagi baca novel karena jam kosong. Terus Bu Fatma datang, itu guru IPS aku, ngabarin kalau misalnya, Dek, kamu dapat juara 1. Di situ aku pengen nangis, terus terharu kayak berambang doang gitu. Terus seneng, itu semuanya campur aduk lah. Aku ngerasa kayak semua perjuanganku terbayar gitu loh. Makasih banget, aku di situ langsung bersyukur banget sama Tuhan. Prepare lagi buat Olimpiade Sains Provinsi karena aku lolos kan. Selama prepare itu aku ingat kalau misalnya yang lainnya tuh lagi libur dan kakak-kakak itu lagi TO gitu, terus aku bimbingan gitu di sekolah sendirian. Itu semua perjuangan sih. Terus aku berangkat ke Semarang karena perlombaannya di Semarang, tapi ya aku nggak bisa masuk passing grade, jadi aku nggak bisa lolos ke tingkat nasional. Di Olimpiade itu jadi pengalaman berharga banget sih buat aku. Selain Olimpiade Sains Nasional, aku juga mengikuti lomba cerdas cermat. Kalau cerdas cermat, aku bareng sama Kareno, perwakilan mata pelajaran IPA, dan Kariski Fadli, pelajaran matematika. Nah, di situ kami bertim, itu juga bertahap. Pertamanya kita juara 5 terus lolos, terus benar-benar live LCC, benar-benar yang kayak LCC ada mic-nya, terus ditonton jawabannya langsung. Dan di sana aku jadi juru bicara, itu pengalaman berharga juga sih menurut aku. Di situ itu benar-benar kita kan bisa ngeliat skornya ya guys ya. Jadi kita benar-benar bersaing. Awalnya aku udah unggul di juara 1, terus beberapa babak akhirnya aku sama teman-teman aku menempati juara 2. Keluar dari dunia berakademikan, aku mengikuti organisasi kepramukaan. Pasti kalian tahu kan, pramuka di SD juga pernah diajarin kan. Tahun 2017-2018an aku ngikutin seleksi regu inti. Semuanya butuh perjuangan. Aku di rumah latihan. Pokoknya aku search, sekarang itu zaman udah modern ya guys ya. Jadi kalian bisa cari-cari aja di Google. Setelah keterima jadi regu inti, aku ikut latihan rutin setiap hari Jumat tuh. Udah, terus ada seleksi regu inti khusus. Ini yang benar-benar aku tunggu karena seleksi regu inti khusus ini yang lolos nantinya akan mewakili SMP Negeri 3 Cepu untuk lomba-lomba kepramukaan. Regunya ada 2, yang perempuannya anggrek, yang laki-lakinya Cekung Giga. Lomba pertama aku tuh jambore ranting. Untuk persiapannya sendiri kita latihan hampir setiap hari, latihan LKBB, pioneering, dan lain-lainnya. Terus aku di sana ngerasa banget kalau pramuka itu ngebentuk kepribadian aku. Di situ juga aku dipercayai sebagai wakil pemimpin regu. Nah, lombanya itu seru sih. Itu jadi pengalaman tambahan juga buat aku. Setelah lomba jambore ranting, sekolah kita dapat info kalau misalnya UNES itu lagi ngadain lomba kepramukaan yang bergengsi. Ini tingkat Jawa Tengah. Perwakilan-perwakilan seluruh Jawa Tengah ada di situ. Nama perlombaannya Wijaya Scout Competition. Alhamdulillahnya di sana kami mendapatkan juara umum juara 3. Setelah Wijaya Scout Competition sekitar 1 minggu setelahnya ada perlombaan yang diadakan oleh SMK Migas Cepu. Namanya Giat Galang Migas, kan di sana mendapatkan juara umum pertama. Setelah itu, singkatnya tahun depannya kita ikut lomba jameran lagi. Bedanya di sana aku udah jadi ketua regu karena kakak kelas yang tadi udah lulus kan. Di situ juga alhamdulillah kita dapat juara umum pertama lagi, semuanya lancar. Terus beberapa bulan setelahnya kita ikut perlombaan yang dinamakan Jambore Daerah. Itu pesta tingkat penggalang besar banget. Aku bertemu dengan peserta-peserta berkualitas dari seluruh Jawa Tengah, dan tenda-tenda megah berdiri di sana tentunya dengan tongkat dan kayu. Itu pengalaman yang gak bakal aku lupain sih. Selain perlombaan, organisasi pramuka ini juga mengadakan beberapa kegiatan seperti persami, perjusami, ujian SK, ujian SKK. Cuman aku gak bakal spoiler ke kalian. Kalian aku rekomendasiin banget buat ikut seleksi regu inti karena di sana kepribadian kalian bakal bener-bener dibentuk. Kalian bakal jadi lebih dewasa. Jangan takut sama gurunya, trust me, itu semua buat kebaikan kalian. Terus kalian juga bisa menambah relasi kalian, pertemanan kalian jadi jauh lebih luas. Selain pramuka dan olimpiade, aku juga ikut paduan suara. Di sana aku kenal dengan banyak kakak kelasnya baik banget. Terus aku juga diajari di bidang tarik suara, gimana sih caranya biar suaranya nggak menang sendiri, terus bisa rata sama lainnya, terus melodinya itu semuanya diajarin. Terus pada saat itu aku tampil di suatu acara di lapangan Toguntung. Walaupun pengalamanku sedikit di
paduan suara, aku ngerasa itu juga pengalaman berharga buat aku. OSIS, ini nih organisasi yang wajib banget kalian tahu. Semua orang pasti tahu organisasi ini kan. Anggotanya direkrut sekitar bulan Januari sampai Februari tahun 2019. Angkatanku sedikit terlambat karena ada 1-2 hal yang menghalangi. Alhamdulillah banget di sana aku dipercayai sebagai ketua OSIS. Masa jabatan 2018-2019. Tanggal 1 April 2019 aku dilantik dengan bekal kepemimpinan yang dibawakan ketika aku mengikuti organisasi kepramukaan. Alhamdulillah aku berhasil mengajak teman-temanku untuk ayo bekerja sama, enggak ego, kompak, dan yang penting menurutku prinsipku itu takos dumor gitu loh. Jadi berbicaranya sedikit aja tapi banyak bertindak. Ada beberapa kegiatan yang OSIS ini laksanakan seperti Purnawiyata kelas 9, terus ada Pondok Ramadan, kelas meet, terus penerimaan siswa baru. Habis itu ditutup dengan kegiatan terbesar kita, HUT SMP Negeri 3 Cepu. Di sana benar-benar besar banget acaranya. Kita mengundang sekolah dasar juga. Terus kita menampilkan bakat-bakat putra-putri SMP Negeri 3 Cepu. Percaya aku guys, organisasi OSIS itu menyenangkan banget. Di sana kalian bisa mengerti gimana sih menangani setiap kegiatan dan kalian akan terbentuk rasa lebih menghargai. Oh iya, SMP 3 ini kan ekskulnya banyak banget nih. Ada PMR, ada desain grafis, banyak banget intinya. Ada band nanti, terus paduan suara. Kalian bisa join itu. Nah, aku gabung di ekskul desain grafis. Di sana aku ketemu sama Bapak Hedi Proklamanto yang banyak membantu aku. Aku diajarin dari nol. Terus aku juga diikutkan perlombaan R+2 N desain poster. Di sana aku dapat juara 2. Terus aku juga ikut lomba vlog pelajar 2019. Di sana aku dapat juara 3. Kami bertim sih. Perjalanan aku jauh lebih panjang dari apa yang aku ceritain tadi. Mungkin kalian dari tadi dengar soal prestasi, keberhasilan, tapi sebenarnya aku sering banget gagal. Nah, aku ambil hikmahnya dan jadi itu sebagai pelajaran. Semua organisasi yang aku ikuti itu benar-benar bermanfaat buat aku, buat kepribadian aku. Aku dilatih untuk lebih dewasa. Terus apalagi di sana aku jadi pemimpin. Aku dituntut buat jadi pemimpin, bukan bos. Pastinya nggak semulus yang kalian bayangkan. Cacian, makian, kritik, saran semuanya masuk. Cuma itu menurut aku itu salah satu unsur yang mematangkan kepribadian aku. Aku juga sempat kesulitan soal time management, apalagi di saat aku banyak kegiatan. Itu biasanya ganggu jam belajarku. Cuman itu bukan alasan buat aku untuk menurunkan kualitas belajarku. Oh iya, mengenai belajar, alhamdulillah aku dari kelas 7 sampai kelas 9 bisa menetap pada juara 1 paralel. Dan itu bukan hal yang mustahil kok buat kalian. Sekarang alhamdulillahnya karena seluruh prestasi aku bisa masuk di SMA Negeri 3 Semarang. Itu salah satu SMA favorit di Jawa Tengah dengan jalur prestasi. Di situ ada 2 alumni yang sekarang sudah menjadi menteri, salah satunya Ibu Sri Mulyani. Semua itu aku dapetin karena perjuangan aku di SMP. Nah, tips and trick dari aku, kalian jangan patah semangat. Terus berusaha dan doa, jangan lupa doa. Doa itu kayak melengkapi segalanya. Jika semua itu kalian aplikasikan, aku yakin semua warga S-Mega pasti akan sukses dan bisa membanggakan. Mungkin itu aja yang bisa ceritain. See you!